Selamat pagi Nanti. Selamat pagi Pak Iwan. Oke. Dan juga teman-teman yang sedang menonton saya. Selamat Iya, pagi. Samanya luar biasa ya, begitu ya. Sudah mulai panas di awal gitu ya. Penasaran tentunya Bapak dan Ibu, penasaran maupun teman-teman yang ada di ruang tunggu, tentunya itu sangatlah penasaran sekali apa yang akan disampaikan oleh Ariyanti terkait dengan proyek yang dikerjakan. Untuk itu kami persilahkan untuk Ariyanti menampilkan presentasi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ariyanti, kelas 9 2. Hari ini saya akan melaksanakan asesmen sekolah dan mempresentasikan proyek yang sedang saya kerjakan. Saya memilih tema 9 menjelajah luar angkasa. Nah, untuk pendahuluan, alasan saya memilih tema 9 ini karena saya ingin mengetahui hal-hal baru yang belum saya ketahui. Nah, contohnya seperti luar angkasa ini, saya ingin tahu di luar angkasa itu seperti apa dan mencari tahu hal-hal yang membuat saya menarik. Nah, selain itu saya juga ingin menginspirasi orang supaya ikut mencari hal baru juga dan lebih peduli terhadap lingkungan. Nah, untuk sasarannya, saya akan sasaran ke adik kelas 4. Saya akan menceritakan dan memberi penjelasan tentang lapangan planet kepada mereka, lalu meminta mereka untuk memilih satu planet yang mereka sukai. Nah, kesimpulannya bisa saya ambil, saya jadi lebih mengenal luar angkasa dan lebih peduli dengan lingkungan. Nah, untuk langkah-langkah di sini ada melihat, mendengar, mencari fakta, merasakan, cari ide, solusi, dan perwarukan. Oke, jadi aku mau cerita langsung tambah ini. Tambahnya dijelasin dulu. Oke, jadi 30 April 2024 saya mencari tempat dan mulai membuat beberapa slide. 1 sampai 6 Mei 2024 melanjutkan Canva. Tanggal 7 sampai 9 Mei 2024 saya membuat materi Canva. Tanggal 10 sampai tanggal 13 Mei 2024 membuat miniatur tata surya. Tanggal 14 Mei 2024 melanjutkan Canva. Tanggal 15 sampai 20 Mei 2024 melanjutkan membuat materi. Tanggal 21 bulan Mei 2024 sasaran ke kelas 4. Nah, tanggal 22 sampai tanggal 26 Mei 2024 saya melanjutkan materi dan latihan presentasi. Nah, di tanggal 27 untuk hari ini saya presentasi. Nah, deskripsinya, saya akan membuat miniatur lampu gantung seperti di luar angkasa. Sasarannya, saya bertanya yang mereka ketahui tentang planet dan memberi beberapa pengetahuan tentang planet ke kelas 4. Oke, jadi saat saya melihat, saat saya sedang menonton film Upin Ipin, saya masih belum tahu dan belum paham yang dijelaskan Upin Ipin itu seperti apa. Kebetulan itu film Upin Ipinnya tentang luar angkasa. Nah, terus saat saya mendengar, saya sudah mulai paham sedikit demi sedikit apa yang dijelaskan sama Upin Ipin. Nah, lalu setelah saya mencari fakta, ternyata di luar angkasa itu tidak ada gravitasi, jadi kita menggunakan yang di sana. Lalu ada tata surya dan di sana juga gelap. Nah, lalu saya merasakan ini menarik dan mulai penasaran sama luar angkasa. Nah, terus karena saya pengen tahu banget nih di luar angkasa itu seperti apa, jadi saya bikin miniatur planet sendiri kan. Nah, ini deh. Itu ya. Itu lampu. Ya, silakan jelaskan. Nah, di sini udah terdapat 8 planet ya. Ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ini ada lampunya, mau dinyalain? Boleh harus. Ya coba. Coba.
Boleh disimpan dulu itunya, mic-nya barangkali. Oke. Tapi nggak terlalu terang. Gak apa-apa. Oke, gak apa-apa. Silakan. Ya. Terus? Oke, ada lagi? Oke. Nah, solusinya saya akan menjelaskan dan memberitahu tentang proyek ini ke masyarakat di sekitar saya supaya bisa menginspirasi mereka. Nah, tata surya di luar angkasa itu seperti apa sih? Jadi di luar angkasa itu terdapat benda-benda luar angkasa yang berada di bumi ya. Nah, seperti 8 planet tadi itu adalah contoh benda-benda planet. Nah, tapi jadi 8 planet ini mengelilingi matahari. Jadi matahari itu adalah bintang pusatnya. Jadi 8 planet itu mengelilingi matahari sesuai orbitnya masing-masing sambil berotasi. Nah, benda langit yang ada di tata surya itu bukan cuma planet doang kok. Ada satelit, asteroid, komet, dan meteorit. Nah, tadi kan aku udah sasaran ke kelas 4. Pas aku tanya satu-satu dari mereka lebih suka planet apa, ternyata lebih banyak yang suka planet bumi. Ada 12 orang. Yang suka Saturnus ada 6 orang. Yang suka Neptunus ada 3 orang. Yang suka Mars ada 2 orang. Dan yang suka Uranus ada 1 orang. Nah, planet ini memiliki jauh jaraknya dengan matahari sendirinya ya, sesuai dengan yang tadi. Nah, bumi itu jaraknya ke matahari 150 juta kilometer, Saturnus 1430 juta kilometer, Neptunus 4500 juta kilometer, Mars 228 juta kilometer, dan Uranus 2880 juta kilometer. Nah, dari jaraknya ini kita kaliin sama yang udah milih planet kesukaannya ya. Nah, 150 dikali 2 itu 150 dikali 12 itu 1800. Nah, 1430 dikali 6 itu sama dengan 8580. Nah, 4500 dikali 3 13.500. 228 dikali 2 456. 2880 dikali 1 2880. Nah, jadi semua jumlahnya ini kita tambah, hasilnya ada 16.388. Nah, lalu kita bagi dengan 24 jadi 16.412. Nah, oke, jadi tentang planet bumi ini, siapa sih yang tentang planet bumi? Dia kan tahu, kita kan tinggal di bumi ya. Iya. Nah, jadi planet bumi ini adalah tempat tinggal makhluk hidup. Nah, kenapa? Karena bumi ini udah pas banget ya buat tempat tinggal makhluk hidup, tanah yang cukup, oksigen yang cukup, dan jaraknya dengan matahari juga yang sudah pas. Nah, tapi apa benar ya kalau di tata surya itu ada banyak benda-benda langit yang lain dan planet yang tadi? Nah, apakah kita bisa ke sana? Jadi teman-teman, yang bisa ke sana itu cuma orang profesional aja ya. Contohnya kayak astronot nih. Ada juga loh astronot dari Indonesia, yaitu Pratiwi Puji Lestari Sudarmono. Siapa Pratiwi Puji Lestari Sudarmono? Pratiwi lahir 31 Juli tahun 52 di Bandung. Pratiwi hayang miluan in the space experiment waktu kelas 2 SD. Tuluy tamat SD jeung SMP di Bandung. Anjeunna nalikeun sekolah SMA di Jakarta. Pratiwi menang gelar Magister jeung PhD di Universitas Indonesia tahun 77. Dina biologi Jepang di tahun 84. Anjeunna saterusna ngamimpin karir ilmiahna selaku
Tika Naluti biologi molekuler salmonella typhi. Di tahun 1984 nepi ka 2000 manehna jadi pupuhu jurusan mikrobiologi. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Di tahun 2000 di tahun 2001 nepi ka 2002 Anjeunna janten pamilon dina program ulama ngabat anyar fuga. Oke, jadi kita masuk ke bumi. Nah, di bumi ini kayak aku bilang tadi itu kan tempat tinggal makhluk hidup. Nah, di bumi itu memiliki penampakan alam yang indah loh dan juga berbeda-beda. Nah, salah satunya di negara Indonesia, di Pulau Bali. Nah, saya memilih Pulau Bali karena saya suka dengan Pulau Bali. Soalnya keindahannya yang bagus-bagus. Terus kota Bali juga terkenal karena keindahannya. Nah, salah satunya seperti tempat wisata di Pantai Kuta Bali. Nah, seperti ini destinasinya. Tuh, siap. Oke. Ada ya destinasinya. Terus? Nah, keadaan sosial di Pantai Kuta itu seperti apa sih? Nah, jadi keadaan sosial di Pantai Kuta itu justru ramai karena mereka itu saling toleransi dan menghargai satu sama lain. Justru itulah yang membuat Pantai Kuta semakin ramai. Nah, tetapi seperti apa ya keadaan lingkungan di sana? Nah, di lingkungan Pantai Kuta itu ternyata sama aja, masih kotor dan banyak sampah. Nah, karena walaupun saat paginya sudah dibersihkan oleh petugas DKP, sama aja pada saat sore hari dia akan bertambah banyak sampahnya. Nah, teman-teman, nyadar gak kalau misalnya cuaca sekarang itu lagi gak menentu, kadang hujan, terus kadang panas banget. Kenapa tuh? Nah, itu karena mungkin suhu dari matahari itu semakin naik ya. Nah, itu juga bisa merusak alam yang ada di bumi kita loh. Contohnya seperti merusak gunung. Nah, jadi pada saat gunung di bumi itu sedang bererupsi, dan disitulah cuaca panas lagi naik. Jadi longsor. Longsor ya. Nah, jadi saya akan menanam pohon di dekat halaman rumah saya. Itu juga saya sedikit membantu untuk di lingkungan rumah saya karena saya takut dan khawatir terhadap lingkungan saya. Apalagi lingkungan saya itu dekat perhutanan berada di dataran tinggi. Nah, teman-teman ikut lebih menanam pohon lebih banyak juga yuk dan kurangi sampah seperti yang ada di Pantai Kuta Bali tadi. Kalau misalnya sampahnya masuk ke laut, itu nanti bisa mematikan hewan-hewan yang ada di laut. Nah, tadi kita udah jalan-jalan di Pantai Kuta Bali di Indonesia ya. Nah, kayak yang aku bilang tadi ya, kenapa keadaan di bumi itu berbeda-beda dan semuanya bagus. Dan sekarang kita pindah ke negara Singapura. Singapura juga memiliki negara yang memiliki destinasi. Indahnya pun tidak ada di Indonesia saja. Yuk kita lihat apa aja ya yang ada di sana. Nah, pertama Universal Studios Singapura. Aku ingin pakai bahasa Inggris ya. Nah, people always go to Universal Studios Singapore to play and look at the view. People then number one, Singapore Zoo. People always go to Singapore Zoo
post office. People always go to Churchill post office to send letters. Museum Singapore National. People always go to the Museum Singapore National, full of the history. Palawan Beach. People always go to the Palawan Beach for relax and sunbath on the free. Dolce Cafe. People always go to Dolce Cafe for it. Nah, dan inilah dokumentasi sasaran saya satu kelas 4. Lagi apa itu? Itu di situ saya lagi nyusun kertas-kertasnya biar bisa dijelasin. Next. Nah, ini bimbingan saya saat ke Pak Irwan dan ke Bu Yuli. Dan ini pengerjaan saya sedang saat pengerjaan Canva dan mengerjakan miniatur ini. Dua dari sekolah ya. Iya. Oke, thank you. Itu kasih saya. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Oke, tepuk tangan yang wah belum terdengar nih dari sana semangatnya di ruang tunggu. Mana ya? Beri semangat dulu dong yang di ruang tunggu. Oh, sedang mengisi tentunya ya. Baik. Adik-adik. Iya, Pak. Bagaimana perasaannya dulu deh? Kalau gugup sih sebenarnya ada lah gugup. Gugup ada. Cuma terus tapi lebih ke dah lampiasin aja semuanya gitu. Wah, lampiasin. Ceritain aja yang ada. Ya, nah, luar biasa, jujur luar biasa. Bapak melihat di sini ada 41 slide loh. Ya, ambilannya ada 41 slide dan juga ditambah satu proposal yang tentunya itu membutuhkan effort ya, membutuhkan usaha banget ya. Selain dari apa yang dikerjakan Ariati, apa yang dilakukan Ariati, gitu kan. Terus juga proposalnya lengkap, tadi sudah disampaikan sampai ke kesimpulan. Ariati sudah menyampaikan inilah kesimpulan saya. Lalu yang menarik buat bapak itu Ariati bisa menyambungkan dari tiap-tiap slide. Boleh kaget nggak? Kalau saya kaget, gitu. Kagetnya kenapa? Yang diangkat adalah tata surya planet, tapi sampai ke destinasi, gitu ya. Itu sampai ke destinasi tanpa ada sekat, maksudnya tanpa ada ini loh ruang kelas 1, ini ruang kelas 2, nggak dijelasin seperti itu. Itu yang sangat keren aja. Nah itulah yang disebut dengan tema, gitu ya. Jadi seolah-olah Arianti itu makan nasi goreng. Di dalam nasi goreng ada wortelnya, ada timunnya, ada sosisnya, ada nasinya, ada kecapnya, tapi nasi goreng sama seperti ini, gitu ya. Jadi dikupas tuntas, ya, dikupas tuntas habis semuanya, gitu ya. Kalian beri tepuk tangan dulu dong. Untuk pertanyaan dari Bapak sendiri ya terkait dengan proyek yang dikerjakan, proyek dilakukan, gitu ya, memang mungkin ada sedikit tambahan ya ke depannya next gitu kan yang cukup akan. Untuk pemahaman proyeknya Arianti oke. Penelitiannya tadi sudah dilakukan ya bersama sasaran gitu ya. Terus berdasarkan ABC. Yang ketiga prosesnya berjalan dengan baik, penjelasan yang jelas, terstruktur, oke. Lalu ada analisis dan hasil ya, informasi dan data. Tadi kalau tidak salah yang berapa kali berapa itu kesukaan anak-anak ya, yang disukai planet. Ternyata yang disukai planet dari sasaran yang saya sampaikan itu Pak ternyata bumi. Ya iyalah, siapa sih yang nggak kenal bumi gitu kan? Dan mereka pasti menyayangi atau mencintai bumi. Nah, lihat ini sangat muncul juga muncul apa? Muncul keresahan, muncul keinginan. Gimana nih supaya bumi ini bisa dirawat dan dijaga? Salah satunya tadi ya dengan menanam pohon tuh. Menanam pohon itu lakukan ya, dilakukan dan berikan dan sampaikan ke sasaran sampai ke sini. Yang jadi pertanyaan, ini
bagaimana cara menyampaikan ini kepada sasaran. Ya, tujuannya dari tujuan dari proyek ini saja. Tujuan proyek ini untuk sasaran. Tujuan dan manfaatnya untuk apa sih? Saya mau adik kelas 4 juga lebih mencari hal baru lagi, jadi inspirasi. Oke, baik ya. Semoga gitu kan, yang tadi panen ini, gitu kan. Soalnya pas sasaran juga mereka kelihatannya semangat banget. Wow, itu antusias. Iya. Coba lihat lagi kan di dokumentasi ternyata, wah sampai tumpuk-tumpukan kan. Wah, Iya, gitu. teriak-teriak. Teriak ya. Iya. Hal lucu apa yang dapat? Hal lucu pada saat Ya hal menyenangkan, apa tentunya ketika sasaran? Kesan. Berkesan nggak? kesan. Berkesan. Awalnya aku malah sih dapat merekanya kayak lemes gitu, Awalnya. kayak biasa aja, tapi itu merekanya semangat, makanya itu juga ikut lemes makan. Iya, ya. Nah, tentunya kan dari sumber juga ya, dari sumber. Terus satu lagi dari Bapak karena ada Ibu Yuri, ada Ibu Lucy nanti ya akan memberikan tanggapan. Satu lagi dari Bapak. Oke, ada nggak keinginan nih, ya, keinginan dari Arianti setelah ini untuk hasilnya, bukan hasil yang dilihat untuk proses ini, tapi hasil proyek ini yang bisa disampaikan ke orang lain itu dimodifikasi lagi atau dikembangkan lagi. Misal nih, kalau yang ini kan bentuknya 3 dimensi nih, ya, misalkan dikembangkan lagi. Ada nggak kira-kira atau mempermudah adik-adik kelas ini namanya Saturnus, ini namanya planet Venus. Nah, kalau dikupas lagi bisa muncul lagi misal ada nggak keinginan lain? Memodifikasi, mengembangkan dari proyeknya. Mengembangkan proyek saja. Menurut Arianti. Ada sih. Ada? Aku pengen bikin lebih dari ini, soalnya nggak sebenarnya kurang puas. Oke, satu ada statement, ada ungkapan kurang puas, ya. Dengan kurang puas itu berarti menambah motivasi untuk proses belajar lagi. Oke? Semangat Arianti, beri tepuk tangan buat Arianti dan ya, tentunya selamat dulu ya. Ada Ibu Lucy, selamat pagi Bu Lucy. Oke, silakan Ibu Lucy. Itu pohon daun jeruk. Pohon apa? Pohon daun jeruk. Ditanam tapi? Iya. Ditanam luar biasa. Terus? Pohon apa? Pohon daun jeruk, Bu. Pohon jeruk. Pohon daun jeruk. Daun jeruk. Daun jeruk. Oh, namanya pohon jeruk. Daun jeruk ya Pak? Iya. Oke, nanti bisa dijelaskan lagi sama Bapak ya. Bisa dipermasalahkan. Oke, siap. Tapi terima kasih Arianti, ya, Arianti sudah membuktikan bahwa inilah cinta Arianti untuk bumi yang semakin panas. Semoga memang sangat kecil, tapi mudah-mudahan itu bisa membantu supaya kita sedikit lebih adem ya daripada kita cuma melakukan aja, lebih baik membuktikan bahwa saya bisa merawat bumi dan sangat sederhana, yaitu dengan menanam sebatang pohon. Nanti ditanam lagi supaya semakin asri. Ya. Terima kasih Arianti. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu
ya. Tentunya Ibu Lucy sedang berada di studio 6 ya. Halo Ibu Lucy. Jadi banyak kamera ini kayak artis pokoknya lah. Ya, sudah jadi artis nih. Itu ya kameranya juga ada 1, 2, 3, 4 tuh. Ya, nah itu live ya, ini semua live gitu kan. Apalagi Pak Yohan tahu, nanti pengen jadi public figure kan. Nah, mudah-mudahan kan sampai. Amin. 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 Amin saja. Doa terbaik buat Ariani. Ini kan salah satunya ya. Dari mungkin jadi presenter terlebih dahulu. Oke ya. Oke, semangat tentunya. Silakan dari Ibu Bimbing yang luar biasa tentunya ya. Ibu Yuli kami berikan waktu. Untuk Ariani, terima kasih karena Miss Yuli udah bilang ya, pokoknya di depan itu tampilkan yang terbaik dari kalian. Pokoknya jangan tegang, karena kalau tegang itu biasanya ngeblank. Tapi ternyata Ariani ketika masuk tadi Miss Yuli pegang tangannya ya, oh nggak dingin, oh berarti ini udah siap. Biasanya kan kalau biasanya ada yang dingin banget ya tangannya ya, tetapi Ariani nggak, jadi Miss Yuli percaya ini pasti bisa. Dan memang Pak Irwan betul, kebetulan memang saya pemilihnya untuk Ariani, tapi saya senang. Ariani ketika datang ke saya itu konsepnya sudah matang, jadi saya nggak begitu banyak untuk nambah-nambah ke Ariani. Jadi ketika saya tanya ini gimana maunya, ketika melihat temanya luar angkasa, wah, pikiran saya ini sesuatu hal yang menarik. Ketika nanti jadi sasaran itu pasti banyak yang penasaran dengan apa yang diberikan, karena luar angkasa itu orang-orang pasti senang ya kalau kayak gitu ya. Tapi ternyata selama bimbingan dengan Ariatinya juga rajin datang ke saya, dan ketika dikasih masukan pun dia menanggapi merespon dengan baik. Jadi sesuatu hal yang membanggakan. Kalau Bu Miss Yuli bilang sebagai pembimbing membanggakan, karena apa yang menjadi masukan buat Ariati itu dilakukan dengan baik ya. Pujian Ariati, teruskan lagi ya. Sesuatu hal yang masih sama-sama, sesuatu hal yang menurut Ariati masih perlu dikemas lagi lebih baik. Aku belum begitu puas dengan hasil ini, tidak apa-apa, karena ini sudah bukan yang terbaik, nanti boleh menjadi acuan untuk lebih baik lagi. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Tentunya tidak hanya dari Bapak Ibu guru, tidak hanya dari pembimbing saja ya. Tentunya kesuksesan Ariati sampai saat ini bisa menyampaikan sesuatu, berdiri di sini, tentunya ada dukungan dari orang tua dan doa juga dari orang tua. Ya, Pak Irwan akan berikan kesempatan untuk orang tua Ariati. Kebetulan hari ini didampingi oleh Papa. Oke, didampingi oleh Papa. Tentunya silakan Pak untuk menanggapi putri kesayangannya. Silakan Pak. Oke. Silakan. Naik aja Pak. Naik di panggung kan Pak. Ikut presentasi juga. Terima kasih Pak, saya Ibu, saya semua yang ikut partisipasi untuk mengadakan rangka ujian ya. Betul. Ujian akhir tahun ya. Iya. Jadi saya tadi masuk ke sini juga deg-degan. Bahkan orangnya yang lebih deg-degan kan. Benar. Dari tema saya tadi kita di rumah ya bekerja sih soal kuliah bahagian itu sama belajar itu juga kayaknya memang ini teknologinya kok di luar kanan saya pikir ya masa menjelajahi itu luar angkasa saya juga tapi mungkin itulah yang ada dalam pikiran saya juga mendukung dia sih jadi gimana biar kedepannya dari box belajar itu kalau saya bilang sama Ariati kalau juga di luar angkasa harus api kamunya harus teliti dengan ini saya bilang. Nah saya juga sekolah dulu saya lihat ini nama-nama planet ya dulu. Jadi makasih Pak ya. Jadi kalau saya melihat tadi saya ini saya melihat kekurangannya dulu. Jadi kekurangannya waktu menyampaikan atau menerangkan ini semua dia masih gugup gitu ya. Jadi bahasanya belum akurat gitu ya. Jadi mudah-mudahan buat ini anak saya kedepannya sama kolaborasi sama ibu, si bapak semua yang ada di sini
supaya kedepannya lebih bagus lah gitu belajarnya. Jadi yang saya kutip dari bahan dia untuk menjelajahi luar angkasa, ya mudah-mudahan lah apa yang dikasihkan dia, apa yang diberikan dia di dalam pikiran dia, mudah-mudahan lah tercapai itu. Amin. Oke. Terima kasih Pak. Tuh ya, anaknya juga senang, papanya juga senang tentunya ya. Oke, silakan. Bapak, nanti tentunya ada beberapa hal lagi ya, beberapa hal lagi yang akan Bapak tanyakan. Tentunya closing statement-nya seperti apa yang mau disampaikan dan juga refleksi dari proyek ini ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Silakan sampaikan refleksinya dan juga closing-nya seperti apa. Statement. Iya, betul. Langsung ditutup sama dia. Oke? Karena konsepnya hari ini setelah presentasi udah terasa lega. Gak ada lagi yang harus dipikirin. Untuk saat ini ya. Ya. Terus? Dan Tutup, langsung tutup sama nanti. terima kasih teman-teman dan semangat yang buat presentasi.